Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Rasulullah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Para pedagang dari berbagai negeri datang ke Basra. Mereka memimpikan keuntungan yang berlimpah dalam perdagangan. Suara hiruk pikuk para pedagang di pasar menyatu, saling menjajakan dagangannya. Di tengah-tengah keramaian ini terdengar suara yang melebihi suara lainnya. Dengan lantang meneriakkan, "Wahai para pedagang, adakah di antara kalian yang berasal dari penduduk Baitul Al-Haram Makkah?" Semua mata memandang ke arah sumber suara. Ternyata itu adalah suara seorang rahib atau pendeta dari negeri Syam. Pada waktu itu biara-biara banyak bertebaran di sepanjang jalan di negeri Syam. Seorang pemuda Mekah menjawab pertanyaannya. Dia adalah Talhah bin Ubaidillah. Ia berkata, "Aku berasal dari Mekah." Sang rahib berkata, "Apakah Ahmad telah muncul di negeri kalian?" Talhah berkata, "Wahai Bapak, siapa Ahmad itu?" Rahib berkata, "Dia adalah Ibnu Abdullah bin Abdul Muthalib. Dia adalah seorang nabi terakhir yang akan diutus dan muncul dari tanah haram. Dia akan hijrah ke suatu tempat yang terdapat banyak air dan kurma. Wahai anak muda, janganlah seorang pun mendahului kamu untuk beriman kepadanya." Setelah itu rahib tadi pergi meninggalkan Talhah bin Ubaidillah. Adapun Talhah senantiasa memikirkan perkataan sang rahib. Talhah kemudian bangkit, naik ke atas untanya dan bergegas pulang ke Mekah untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Jika itu memang benar, tidak boleh seorang pun di muka bumi ini yang mendahulinya untuk beriman kepada Ahmad Nabiullah. Selama ini Talhah bin Ubaidillah belum tahu bahwa Muhammad itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasib baik telah berpihak pada Talhah, karena pengangkatan Muhammad menjadi Rasulullah belum begitu lama. Talhah berasal dari Bani Ta'im. Dia adalah tetangga Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar telah memeluk Islam, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Setibanya di Mekah, Talhah langsung bertanya kepada masyarakat Bani Ta'im tentang apa saja yang telah terjadi di Mekah selama ia dalam perjalanan dagang. Mereka berkata, "Di tengah-tengah kita telah lahir Muhammad bin Abdullah. Dia mengaku sebagai seorang nabi akhir zaman. Malah Abu Bakar telah menjadi pengikutnya." Mendengar itu, Talhah teringat dengan ucapan rahib di negeri Syam. Ia berusaha mengingat kembali tentang sosok Muhammad. Muhammad bin Abdullah adalah seorang asyadiqul amin, atau selalu berkata benar dan terpercaya. Seorang pun belum pernah melihatnya berbohong. Begitu pula dengan pengikutnya Abu Bakar. Ia adalah seorang laki-laki jujur dan baik budi pekertinya. Talhah pergi ke rumah Abu Bakar. Dia bermaksud menanyakan agama baru dan nabi akhir zaman. Abu Bakar As-Siddiq menerima Talhah dengan senang hati. Dia menceritakan Islam kepada Talhah dengan ramah dan penuh kelembutan. Sewaktu Abu Bakar berkata, Talhah diam mendengarkan dengan penuh perhatian. Talhah sangat kagum terhadap Islam. Ia tidak menemukan perbedaan antara perkataan Abu Bakar dengan hal yang diceritakan oleh sang rahib. As-Siddiq merasa bergejolak iman dalam hati Talhah. Ia mengajak Talhah menemui Rasulullah di kediamannya. Talhah duduk di depan Nabi yang sedang membaca Al-Quran. Talhah melihat cahaya meliputi Nabi, dan dia merasakan ketenangan yang menyejukkan jiwa. Dengan cucuran air mata, Talhah mengucapkan dua kalimat syahadat. "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Perkataan rahib Basra itu menjadi kenyataan. Tidak ada yang mendahului Talhah dalam memeluk Islam kecuali 3 orang. Dengan hati yang terpancar cahaya iman, Talhah bin Ubaidillah keluar dari rumah Rasulullah. Di dalam diri Talhah telah dipenuhi dengan cahaya kebenaran. Bagi Talhah, Islam merupakan hal yang terbaik daripada dunia dan isinya, serta Rasulullah menjadi orang yang paling ia cintai.
Orang-orang Quraisy mengetahui tentang keislaman Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi. Thalhah bukan seorang hamba seperti Bilal dan Khabab. Ia adalah seorang tuan yang terhormat, sehingga keislamannya berpengaruh besar terhadap kaumnya. Pada awalnya mereka mengajak Thalhah untuk meninggalkan Islam dan memeluk kembali agama kaumnya. Akan tetapi Thalhah menolaknya. Ia telah merasakan manisnya iman dan memilih tetap dalam keislamannya, walaupun harus menanggung risiko sepahit apapun. Orang-orang Quraisy tidak tinggal diam. Ia memerintahkan singa Quraisy, Naufal bin Khuwailid, untuk menyiksa Thalhah dan Abu Bakar As-Siddiq. Naufal mengikat Abu Bakar dan Thalhah dengan satu tali. Ia membiarkan keduanya diganggu dan dilempari oleh anak-anak kecil dan orang-orang bodoh lainnya. Namun dari mulut keduanya hanya keluar kalimat iman. Tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang Quraisy sudah putus asa. Mereka meninggalkan keduanya. Hukuman dan siksaan hanya menambah kokoh kekuatan iman keduanya. Abu Bakar dan Thalhah dikenal sebagai dua sahabat karib, karena keduanya dipersatukan oleh keimanan dan pengorbanan di jalan Allah. 13 tahun telah berlalu sejak Islam lahir di Mekkah. Selama itu orang-orang muslim menerima berbagai macam cobaan dan penyiksaan dari kaum musyrik Quraisy Mekkah. Namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran hingga tiba saatnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali penyiksaan yang mereka hadapi bertambah, maka kekuatan iman di hati mereka bertambah pula. Di tengah-tengah kezaliman kota Mekkah, terbit secercah cahaya di hati sebagian penduduknya untuk memeluk agama Allah. Dari hari ke hari, penyiksaan terhadap orang-orang Islam semakin bertambah. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hijrah ke Madinah. Saat tiba di daerah tujuan hijrah, Thalhah memperhatikan kota Madinah dan dia melihat banyak kurma dan air. Ia teringat oleh perkataan rahib yang ia jumpai di Basra. Setelah yakin bahwa daerah yang dimaksud oleh rahib tersebut adalah Madinah, Thalhah lalu menyampaikan berita gembira akan datangnya pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Panggilan jihad dikumandangkan, maka Thalhah langsung menunggang kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Ia ingin berada di barisan terdepan dari pasukan kaum muslimin dalam memerangi kaum musyrikin. Sebelum perang Badar dimulai, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirimnya bersama Sa'id bin Zaid sebagai mata-mata untuk mengetahui jumlah pasukan dan lokasi berkumpulnya orang-orang musyrik. Setelah melaksanakan tugas, keduanya kembali ke Madinah saat kaum muslimin telah selesai berperang. Akan tetapi Rasulullah tetap memberikan kepada keduanya hasil rampasan perang. Dengan demikian Thalhah disebut sebagai orang yang hadir gaib pada peristiwa perang Badar. Pada perang Uhud, Thalhah memperlihatkan aksinya. Apabila Abu Bakar ditanya tentang apa yang terjadi pada hari perang Uhud, ia berkata itu adalah harinya Thalhah. Sebenarnya pada awal perang Uhud kaum muslimin mendapat kemenangan. Namun sebagian pasukan panah kaum muslimin tidak mematuhi perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan tempat tugas sehingga pertahanan kaum muslimin menjadi terbuka. Khalid bin Walid datang pada waktu itu, ia masih kafir dan menyerang barisan belakang pasukan muslimin. Oleh sebab itu, pasukan kaum muslimin menjadi goyah dan diliputi ketakutan. Akibatnya kemenangan berubah menjadi kekalahan. Sasaran utama orang-orang musyrik adalah membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka berhasil mengepung beliau. Ketika melihat Rasulullah dalam keadaan terkepung dan darah mengucur dari wajahnya, Thalhah mengamuk dan menerobos barisan hingga berhasil sampai di dekat Rasulullah. Thalhah menyerang orang-orang musyrik dengan menggunakan pedangnya. Dia seorang diri tapi seakan-akan mewakili satu pasukan. Orang-orang musyrik terpukul mundur oleh teriakan pukulan dan terjangannya. Pada saat itu Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah bergegas menuju Rasulullah untuk membersihkan darah yang mengucur di wajahnya. Rasulullah berkata kepada keduanya,
tengoklah sahabat kalian, sungguh surga telah pantas baginya. Maksudnya Tolha telah berhak mendapatkan surga. Tubuh Tolha yang jatuh ke tanah diangkat oleh Abu Bakar. Di tubuh Tolha terdapat lebih dari 60 bekas tusukan. Abu Ubaidah memperhatikan seluruh tubuh Tolha. Ternyata pergelangan tangannya telah hilang, terjatuh tidak jauh dari badannya. Orang-orang musyrik telah menebas pergelangan Tolha radhiyallahu an. Tolha memikul Rasulullah SAW di atas pundaknya demi menjauhkannya dari serangan orang-orang musyrik. Hebat, dia adalah syahid yang masih berjalan di muka bumi ini. Rasulullah bersabda, barang siapa ingin melihat syahid yang berjalan di muka bumi ini, maka lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Sejak saat itu Tolha bergelar As-Syahid Al-Hayy, syahid yang masih hidup. Dalam mengaplikasikan keimanannya, Tolha radhiyallahu an mempunyai banyak pengalaman. Ia memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama para nabi atau ibu mereka. Di antara anaknya bernama Muhammad, Imran, Musa, Yakub, Ismail, Ishak, Zakaria, Yusuf, Yahya, dan Isa. Adapun anak-anak perempuannya bernama Maryam, Aisyah, Ummu Ishak. Di antara pengalaman keimanannya, beliau gemar bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Hingga Rasulullah memberinya gelar Al-Khair atau baik, Al-Jud atau pemurah, dan Al-Fayan atau orang yang berlimpah harta seperti berlimpahnya air sungai. Dia adalah seorang yang kaya raya dan menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Ia membagi-bagikannya kepada para fakir miskin. Istrinya pernah bercerita, pada suatu hari ia bersedekah sebanyak 100.000 dirham. Istrinya juga bercerita bahwa suatu malam Tolha tidak tidur. Istrinya berkata kepadanya, ada apa denganmu wahai Abu Muhammad? Dia menjawab, orang yang di rumahnya terdapat 700.000 dirham, bagaimana bisa tidur? Sang istri berkata, kenapa tidak kamu bagikan saja kepada kaum fakir miskin di antara kaum muslimin? Maka Tolha radhiyallahu an dibantu beberapa orang sahabatnya memasukkan seluruh uangnya ke dalam beberapa kantong kecil untuk dibagikan kepada fakir miskin. Di rumahnya ia tidak menyisakan 1 dirham pun. Perbuatannya ini terjadi beberapa kali. Setelah Rasulullah dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar meninggal dunia, kehidupan kaum muslimin menjadi tidak tenang. Api fitnah berkobar hingga Utsman bin Affan terbunuh secara zalim. Setelah itu disusul banyak orang saleh di antara para sahabat Rasul yang juga terbunuh. Dalam fitnah yang berkobar ini, Tolha radhiyallahu an meninggal. Kaum muslimin menangisi kepergiannya. Ali radhiyallahu an teringat oleh ucapan Rasulullah, Tolha dan Jubair adalah tetanggaku di surga. Seorang muslim berdiri dan berkata, Rasulullah pernah membaca firman Allah yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Surat Al-Ahzab ayat 23. Kemudian Tolha masuk dengan kedua pakaian yang berwarna hijau. Rasulullah berkata, dia termasuk dari mereka. Beliau menunjuk Tolha. Tolha radhiyallahu an menyusul orang-orang mukmin yang meyakini apa yang Allah janjikan. Dia akan berbahagia di surga Naim. Tolha radhiyallahu an wafat pada tahun 36 Hijriah setelah perang Jamal. Demikian kisah singkat sahabat Rasulullah Tolha bin Ubaidillah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.